Sahabat Intersul, pernahkah kawan-kawan semua merasa galau, merasa gelisah karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, karena tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya, perubahan yang ada di dunia kerjanya, maupun perubahan teknologi karena kondisi sekarang serba era digitalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas kenapa sih kok orang-orang itu bisa memiliki problematika tersebut dan bagaimana kita mencari solusinya berdasarkan keilmuan bioenergi. Di sini kita akan mengkaitkan dengan 7 tools diri yang sebelumnya pernah kita bahas di konten kita sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy dari channel Intrusul. Nah, ketika berbicara masalah adaptasi, kita harus mengetahui apa itu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan diri seseorang untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada di lingkungannya, baik itu lingkungan kerja, lingkungan kampus, lingkungan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ketika berbicara masalah adaptasi atau kemampuan untuk menyesuaikan diri, akhirnya kita berbicara masalah komunikasi. Di diri saya sendiri, saya menyebutnya ada dua adaptasi, yaitu adaptasi internal dan adaptasi eksternal. Adaptasi internal adalah kemampuan diri kita untuk melakukan komunikasi dengan diri kita sendiri, dan adaptasi eksternal adalah kemampuan diri kita untuk melakukan komunikasi dan penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus dengan masalah adaptasi internal. Artinya, kita di sini harus melatih sensitivitas dan kepekaan diri kita. Di 7 tools diri yang sebelumnya pernah kita bahas terkait masalah 7 cakra mayor. Nah, sensitivitas itu berada di 2 cakra utama. Apa saja cakra itu? Yaitu cakra solar plexus dan cakra jantung. Di mana cakra solar plexus itu berkaitan dengan masalah ego, berkaitan dengan masalah rasa kepemilikan, dan cakra jantung itu berkaitan dengan masalah adaptasi, dengan masalah sosial dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah melatih cakra-cakra yang ada di dalam diri kita, baik itu melalui senam pernapasan maupun melalui meditasi, akhirnya kita bisa mengembangkan cakra mayor kita tadi, terutama 2 cakra yang berkaitan dengan masalah sensitivitas. Di mana ketika kita berlatih meditasi pun, itu kita berlatih untuk melakukan komunikasi dengan diri kita sendiri, kita melatih untuk mengenali kapasitas diri kita sendiri sehingga kita bisa tahu potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika berbicara masalah adaptasi, poin utamanya adalah komunikasi. Dan di sini ketika kita berbicara masalah adaptasi internal, berarti kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Bagi kawan-kawan yang sudah terbiasa berkomunikasi atau berdialektika dengan dirinya sendiri, biasanya kawan-kawan akan mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya, kawan-kawan bisa mengetahui kelemahan yang ada di dalam dirinya. Sehingga kawan-kawan akan bisa lebih mengoptimalkan kapasitas dan kualitas diri kawan-kawan melalui kelebihan itu tadi. Dan akhirnya kawan-kawan bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam diri kawan-kawan semua. Selanjutnya, ketika kawan-kawan sudah biasa berdialektika atau berdiskusi dengan dirinya sendiri, kawan-kawan biasanya akan cenderung untuk lebih mudah memetakan tujuan atau visi misi hidupnya. Karena ketika dia sudah tahu kapasitas dirinya, dia tahu apa yang akan dia capai dan dia sudah mempunyai planning untuk mencapai itu. Seperti sebuah istilah, ada metode aku. Metode aku itu adalah metode dia memiliki atau mengenali ambisi yang ada di dalam dirinya. Ketika dia sudah memiliki ambisi, akhirnya dia memasuk ke masalah kualitas atau kapasitas atau kapabilitas dirinya. Nah, di situ dia menggali kelebihan dan kekurangannya sehingga dia bisa mencapai atau tidak ambisi itu tadi.
Kemudian yang U-nya itu apa? U-nya adalah usaha. Ketika dia sudah memiliki ambisi, kemudian dia tahu potensi yang ada di dalam dirinya, dia akhirnya melakukan usaha-usaha tersebut untuk mencapai goals yang dia inginkan. Nah, kenapa kok mengenali atau berdialektika dengan diri sendiri itu sangat penting? Karena ketika kita sudah biasa berdialektika tadi, kita sudah mengenali potensi yang ada di dalam diri kita bisa lebih mudah untuk mencapai goals diri kita, dan biasanya kawan-kawan yang biasa berdialektika dengan dirinya sendiri itu akan lebih mudah untuk memotivasi dirinya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dia bisa memotivasi dirinya sendiri ketika dia down. Dan di ajaran agama Islam sendiri, Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk selalu melakukan muhasabah dirinya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita memuhasabah diri kita itu setiap malam sebelum kita tidur. Kita introspeksi, hari ini kita sudah melakukan apa saja, kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan apa saja, yang akhirnya kita bisa melakukan to-do list mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita eliminasi, sehingga semakin hari kita akan bisa menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan ketika dikaitkan dengan masalah tools diri itu tadi, dengan masalah cakra tadi, di mana dia berkaitan dengan dua cakra, yaitu cakra solar plexus dan cakra jantung. Di situ pun akhirnya kita bisa, kalau di ajaran Islam, untuk melakukan istighfar. Selalu kita mencoba niatkan untuk mengistighfarkan itu di dua cakra itu tadi, sehingga ketika kita memiliki hambatan-hambatan, itu harapannya dengan istighfar tadi itu akan melembutkan, itu akan memperhalus, itu akan memuluskan jalur-jalur di susunan cakra-cakranya itu, sehingga kepekaan kita, sensitivitas diri kita itu akan terus meningkat, dan akhirnya kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitar. Mari sama-sama kita coba kembangkan dan coba kita tularkan keilmuan ini jika kawan-kawan merasa materi ini sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke kawan-kawan yang lain, yang harapannya apa yang kita pelajari kali ini itu bisa semakin bermanfaat lebih luas bagi orang lain, sehingga tujuan kita untuk bisa sinkronisasi dan harmoni dengan sesama, dengan lingkungan itu bisa cepat terrealisasi dan bisa terlaksana. Saya ulangi lagi, poin penting dari adaptasi adalah komunikasi. Jadi sebelum kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri, itu biasanya kita akan susah untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar. Harapannya ketika kita sudah bisa berdialektika, ketika kita sudah bisa berdiskusi dengan diri kita, ketika kita sudah bisa mengenali potensi dan kapasitas diri kita, akhirnya kita akan lebih mudah untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Sekian dari saya, Bung Tommy. Semoga konten dan materi malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.